Gue udah nyobain banyak banget desktop speaker, tapi yang satu ini yang bisa bikin gue bilang ini yang paling perfect untuk setup harian gue. Musik Lover, hari ini gue mau bahas satu speaker desktop yang menurut gue paling ideal buat setup harian. Namanya Edifier M60. Desainnya minimalis tapi elegan, suara jernih dan cukup bertenaga untuk ruang kerja. Dan fitur-fiturnya nggak kalah sama speaker yang harganya 2 bahkan 3 kali lipat. Dan yang paling gue suka, harganya sangat masuk akal. Nih kita bahas langsung ya. Harganya Musik Lover dibanderol itu kisaran 2,4 juta. Fitur-fiturnya sudah 66 watt RMS. Jadi lumayan gede nih untuk ukuran speaker desktop yang compact seperti ini. Komposisinya driver 1 inch seat dome tweeter dan 3 inch long throw aluminium diafragma untuk mid-low driver. Full digital signal processing with 2-way active crossover dan DRC. Sudah sertifikasi high-res audio dan high-res audio wireless. Bluetooth-nya sudah pakai 5.3, ada koneksi USB-C dan ada aux inputnya juga. Desainnya compact dan simple. Navigasinya sudah pakai capacitive touch panel dan automatic backlight. Support Edifier Connect, itu aplikasinya Edifier ya. Sudah dikasih speaker stand-nya. Ukurannya slim tapi powerful dan elegan. Bluetooth-nya sudah support LDAC codec yang bisa sampai 24 bit 96 kHz. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini Musik Lover. Musik Lover, untuk speaker desktop 2.0 compact yang harganya 2 jutaan, fiturnya ini lengkap banget. Gua kasih poin 9,5. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Speaker M60 ini adalah speaker desktop 2.0 yang compact. Speaker ini berbeda dengan speaker Edifier yang lain. Ukurannya, ini kalau misalnya yang Edifier yang lain itu kan gede-gede tuh, yang desktop 2.0-nya. Tapi ini compact bener Musik Lover. Nih, gue bandingin dengan ukuran HP. Ada tweeter ukuran 1 inci dan mid bass ukuran 3 inci. Bentuk kotak atau boxnya itu dengan sudut-sudut yang lengkung yang smooth. Nah, unit yang gue dapat nih, ini finishingnya dari bahan kayu yang warna krem dan hitam. Di bagian depannya simple aja. Ada 2 driver, ada tweeter sama mid bassnya yang warna hitam Dove. Di bagian bawahnya ada tulisan Edifier warna gold. Untuk speaker kanannya nih, di bagian atasnya ada navigasinya bentuk LCD dan ada backlightnya yang sewarna dengan kotak kayunya dan penggunaannya dengan cara touch. Jadi kayak kapasitif gitu. Ada tombol plus, minus, dan tombol multifungsi. Di bagian belakangnya ada fan bentuk elips, ada aux in, ada USB in, dan ada logo high-res plus high-res wireless. Konektor antar speaker menggunakan konektor DIN 4 pin. Ini juga udah ada stiker SNI-nya. Di bagian bawah sedikit ada informasi speakernya dan di sebelah kanan paling bawah ada marking R. Untuk konektor powernya ini detachable, jadi bisa dicabut. Speaker sebelah kiri. Nah, di bagian belakangnya itu ada fan, ada konektor kabel DIN 4 pin, ada tulisan speaker in, dan ada marking L. Musik Lover, desainnya simple, minimalis, tapi menurut gua elegan. Build-nya solid. Karena itu, gua nggak ragu-ragu ngasih poin 9,5 buat desain dan build quality-nya. Sekarang kita bahas sound quality-nya. Gua akan share pengalaman gua menggunakan 3 koneksinya, yaitu Bluetooth, USB-C, dan kabel aux. Yang paling gue suka dari speaker ini, untuk koneksi kabelnya yang USB-C dan yang aux, itu ternyata bisa terkoneksi ke aplikasi Edifier Connect loh. Ya, tapi memang kita mesti nyalain Bluetooth-nya. Nah, baru dari situ kita bisa atur mau koneksi yang mana. Tapi semuanya nyala. Jadi kita bisa atur, customize suaranya dengan menggunakan aplikasi untuk semua koneksi. Untuk review suaranya, gue menggunakan HP gue, Samsung S23 Ultra. Aplikasinya menggunakan aplikasi streaming Spotify yang premium. Kita bahas satu-satu koneksinya ya. Yang Bluetooth settingan yang gue pakai, yang pertama, supaya high-res-nya nyala, jadi gue atur di HP gue supaya LDAC-nya on. Kemudian sampling rate-nya gue pakai yang 96 kHz yang bisa diatur di apps-nya. Sound effect yang gue gunakan yang musik. Sampel suaranya kayak gini Musik Lover.
Pas gue denger nih yang koneksi Bluetooth-nya, waduh, yang pertama kali gue notice, ini speaker kecil-kecil tapi powernya gede loh. Suaranya overall balance, gue suka. Bassnya tebal, deep, berbody, dan gue rasa ini termasuk cukup cepat dan gesit. Impact-nya kerasa punch. Ini tipikal bass yang punya kualitas yang bagus. Untuk mid-nya memang sedikit agak mundur, tapi tenang aja, menurut gue vokalnya nih ya masih kerasa intimate, tebal, jelas, clear semuanya. Terus yang gue juga suka, termasuk smooth, nggak ada sibilance, nggak ada peak di vokalnya. Nah untuk treble, ini yang kerasa open, airy, ya nggak ada rasa mendem sama sekali musik cover. Untuk lagu kayaknya cocok sama semua genre, masuk-masuk aja, all rounder lah. Untuk koneksi USB-C, settingannya masih sama semuanya. Sampel suaranya seperti ini. Menurut gue nih ya, yang USB-C memang powernya nggak segede yang Bluetooth, dan gue juga ngerasa sedikit lebih tebal yang Bluetooth. Tapi secara teknikalitas kayaknya gue ngerasa yang USB-C lebih refine loh. Bassnya overall masih tebal, body gitu, impactnya juga bagus, punchy. Cuman yang gue notice, mid-nya memang cenderung agak mundur, jadi sedikit lebih tipis dibanding yang Bluetooth. Jadi kerasa nggak seintimate yang Bluetooth-nya. Untuk treble-nya masih open, airy, dan gue rasa ini lebih apa ya, lebih refine juga treble-nya, lebih extend lah sedikit. Sedangkan yang aux-nya, karena HP gue udah nggak ada colokan audio, jadi gue pakai DAC tambahan. Gue pakai Onyx Alpha. Settingannya juga masih sama dengan yang lain. Sampel suaranya seperti ini musik cover. Menurut gue nih, setting suaranya untuk yang pakai DAC, yang aux, kerasa masih agak V-shape memang. Tapi yang gue notice, yang aux ini lebih refine loh suaranya. Terus kerasanya lebih analog gitu, lebih smooth, lebih halus, lebih natural suaranya. Tapi memang gue akuin powernya nggak segede yang Bluetooth. Yang Bluetooth memang paling gede. Tapi secara technical, memang yang pakai DAC lebih bagus sih. Jadi menurut gua untuk yang aux-nya ini potensial banget. Kalau musik lover mau main-main atau mau tambah dengan DAC yang lebih baik, ya DAC desktop juga mungkin, atau pakai amplifier tambahan, ini kayaknya potensinya akan lebih jauh lagi. Musik lover untuk sound quality-nya, speaker desktop 2.0 ukuran compact seperti ini yang harganya 2 jutaan, menurut gua ini sangat-sangat istimewa. Gua pribadi suka banget sama tonalnya, sama teknikalitasnya. Karena itu gue berani kasih poin 9,5 untuk sound quality-nya. Musik lover, menurut gue ya, Edifier M60 ini bakalan jadi holy grail-nya Edifier untuk speaker desktop 2.0. Ini speaker desktop 2.0 paling perfect menurut gue. Bayangkan, fiturnya lengkap, desain keren, cakep, minimalis, build quality-nya solid, dan sound quality-nya istimewa. Udah support LDAC, bisa di customize via aplikasi, jadi lengkap banget. Untuk harganya yang 2 jutaan, menurut gue nih ya, price to performance-nya ini benar-benar luar biasa. Mantap banget. Ya tapi kan itu pendapat gue musik lover. Bagusnya musik lover tetap harus cobain sendiri, audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Kalau ada yang udah coba, yuk kita diskusikan di kolom komen ya. Oke musik lover, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.